alihnya ke Kristen, bukan ke agama yang lain. Kalau alasan murtadnya saya udah tahu, nggak usah dibahas, tapi kenapa tertariknya kok ke Kristen gitu, nggak ke Hindu, Buddha, atau apapun. Hindu fiktif, Buddha fiktif, Islam fiktif. Cuman Yesus yang pasti, benar. Oke. Cuman apa yang disebut Kristen kok nggak fiktif gitu? Enggak lah, karena dia benar-benar hidup di antara manusia. Dan dia itu benar-benar tokoh yang bersejarah. Tadi udah dibuka sama Pak Rob Jono juga kan, jelas banget itu. Jadi kalau kita mau tahu kebenaran itu, yang namanya kebenaran itu bisa dibuktikan. Kalau sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu namanya dongeng, fiktif. Ya selain itu kira-kira apa lagi? Yang paling pasti adalah Yesus itu benar-benar sang pencipta, benar-benar yang memberikan hidup. Karena sang pemberi hidup itu bukan mematikan, tetapi menghidupkan. Sang pencipta itu pasti menghidupkan, bukan mematikan. Jadi kalau ada Allah yang bisa membuktikan dia menghidupkan, dialah Allah yang benar. Kelemahan setan, setan itu peniru ya. Ini saya kasih tahu ya. Tadi Romo juga sempat bilang, paling gampang itu meniru itu setan. Tetapi untuk menghidupkan, setan itu nggak punya kuasa untuk itu. Menyembuhkan itu udah biasa setan. Tapi menghidupkan itu hanya bisa dilakukan yang hidup. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena hanya sang hidup yang memiliki hidup, di dalam sang hidup kita hidup. Kalau kita hanya bisa menerima kematian, itu adalah Saitonirojim. Saya bukan ahli agama ya, saya itu juga hanya sekedar umat saja. Tapi seperti tadi menghidupkan ya, itu ada ya dalilnya menghidupkan itu. Ayat apa gitu barangkali, saya pengen tahu aja. Di 4 Injil sinoptik, keempat rasul yang bersaksi, yang menulis kesaksiannya, itu jelas-jelas tertulis ya. Yohanes 11 ayat 25 yang mengatakan, barang siapa percaya kepadaku ya tetap hidup walaupun sudah mati. Jadi di dalam kekristenan tidak ada kematian. Yang mati itu hanya raga, karena kita semua percaya akan kebangkitan. Itu dalilnya ya. Kalau buktinya ada nggak ya? Buktinya itu 4 Injil sinoptik itu menuliskan bahwa dia menghidupkan Lazarus dan dia hidup di antara orang mati. Barangkali ya, kalau dalil kan banyak ya dalil gitu, tapi ada nggak kira-kira dari ilmu pengetahuan yang eksak ya, ada saksi atau apa gitu? Nah ini Barangkali saksi yang baru saya tunjukkan ini. Ini kan kesaksian ini, 4 Injil sinoptik ini. Kan Masih ini- pada keimanannya Pak Wahyu. Pak Wahyu Islam ya? Betul nggak? Ya Islam. Bapak pernah baca nggak kisah surat Yasin ayat 20, Pak? Enggak. Ya nanti Bapak buka. Maksud saya gini gitu, bukti-bukti misalkan gini aja, apakah fosil itu analoginya seperti itu yang Yang ada fosilnya itu Muhammad, Pak. Namanya bangkit, Pak. Nggak jadi enggak, fosil, gimana sih? bukan gini loh maksudnya, itu hanya analogi aja gitu ya. Jadi barangkali ada bukti saintifik gitulah gampangannya gitu, kalau Yesus itu bisa menghidupkan. Jadi dari saintifik ada nggak? Saya nggak ingin berdebat, nggak, saya hanya bertanya. Sains Kalau itu ada- mana bisa membuktikan keilahian. Yang bisa membuktikan keilahian itu adalah Allah. Sains itu kan buatan manusia. Sains itu maksudnya barangkali ada, saya bertanya ya. Jadi kan secara saintifik itu bukti daripada Nggak ada, menghidupkan. Pak. Makanya kenapa ilmu kedokteran, Pak,
mengadakan penelitian untuk anti-aging. Mereka hanya bisa mencegah penuaan, mencegah kematian. Kenapa? Karena sains itu tidak bisa menemukan kehidupan. Nggak apa-apa, kalaupun nggak ada juga Bukan nggak apa-apa. masalah nggak ada, Pak. Ilmu teknologi mana yang bisa menghidupkan? Kalau seandainya teknologi bisa menghidupkan seseorang yang sudah mati, Pak, orang nggak ada yang mau bertuhan, Pak. Makanya Bapak nih cacat logikanya gini, hanya Tuhan yang bisa menghidupkan. Kalau sains bisa menghidupkan, sains itulah kau Tuhan kan. Karena Nah, makanya saya kalau kan sains, ilmu pengetahuan ya Pak, bisa menghidupkan seseorang, maka Tuhan itu menjadi mustahil bagi ilmuwan. Kenapa? Mustahil hanya Tuhan yang bisa menghidupkan, sementara saintis itu bisa menghidupkan. Gitu. Kalau mau membuktikan bahwa Yesus itu bangkit di antara orang mati, berapa ribu pasang mata yang menyaksikan kebangkitannya itu mungkin menurut Anda belum cukup. Tetapi kalau Anda menuntut adanya kesaksian terlalu banyak, kalau kita komparasikan dengan imanmu yang tidak memiliki saksi sama sekali, oh jeblok sekali Pak. Kalau saksi itu terlalu banyak, tadi kan kamu bilang membuktikan sesuatu itu perlu yang namanya saksi mata. Nih, si saksi mata menulis, bahkan sejarawan lain yang di luar Kristen pun menjadi saksi mata, yaitu salah satunya Flavius Josephus, Tacitus ya, orang-orang yang sejaman yang menulis kisah bahwa benar ada seorang bijaksana yang bangkit setelah 3 hari dia mati. Apakah ini kurang membuktikan? Pasti sangat bisa dibuktikan gitu. Contoh, kuburnya kosong, masih ada peninggalannya hingga sekarang ini gitu kan. Tetapi Anda sebegitu ingin tahunya, sebegitu menggebu-gebunya ingin membuktikan benar nggak Yesus mati dan bangkit. Kenapa Anda tidak pernah mau meneliti? Atau Anda mau cari tahu nabi kau yang konon katanya dapat wahyu itu nggak ada saksinya. Apalagi nih Pak, peristiwa kemana Pak Prof yang Al-Isra, peristiwa yang membagongkan itu pun kau beriman terhadap pria yang dapat mimpi di rumah janda. Kalau dia bisa mempercayai hal sekonyol itu Pak, di mana lah inimu Pak? ya gitu. Jadi kan yang namanya keyakinan, menurut aku aja entah benar atau entah salah itu sih nomor 2 ya. Jadi keyakinan itu kan belum fakta gitu ya. Karena kan apapun lah kepercayaannya mau apapun itu kan masih keyakinan gitu. Belum Keyakinan orang Kristen itu fakta Pak. Keyakinan kalian itu yang mimpi. Ya, yang betul Kristen juga nggak apa-apa bagi saya gitu. Yang benar itu adalah Kristus, bukan Kristen. Ya udahlah Kristus gitu ya. Ya, hanya Allah yang benar. Jadi begini, agama semua kan keyakinan, belum ada buktinya kan gitu. Oh, udahlah. Iman itu adalah bukti, pengharapan dan bukti yang sudah terlihat. Menurut kau kayak gimana? Ya, apapun. Orang mati disaksikan banyak orang, itu kan pembuktian, Pak. Kalau yang simpel begini, misalkan kalau semua keyakinan itu ada buktinya, kan semuanya punya Tuhan gitu ya. Terus udahlah, aku minta duit 1 miliar gitu sama Tuhan gitu, misalkan gitu ya. Pak, permintaanmu sekedar 1 miliar itu receh, Pak. Kalau kamu punya 1 miliar, bisa menghidupkan Muhammad, ku kasih, Pak. Orang untuk dapat 1 miliar nggak perlu punya Tuhan, Pak, kerja. Itu kebodohan menurut saya. Serius, Ya, itu kebodohan kalau kau kepada Tuhan minta uang. Ya udah nggak minta uang, ya Tuhan nampakkan dirimu. Loh, Yesus sudah menampakkan diri kok, ya Tuhan nampakkan diri. Kau kan tanya sama Allah yang belum menyatakan dirinya. Satu-satunya Tuhan yang belum menyatakan dirinya itu Allahmu, Pak. Kapan hari dia menampakkan diri di antara rakyat Mekah?
Ini kan sangat memalukan loh. Iya. Jadi itu kan sebenarnya kau sedang meludah ke mukamu sendiri. Ya Tuhan, kenampakkan dirimu. Kau lagi menghina Tuhanmu yang nggak pernah menampakkan diri, Pak. saya mau mengatakan bahwa agama itu kan keyakinan tidak bisa dibuktikan secara Bisa, orang udah fisik. dibuktiin. Enggak dong. Kan seperti itu ya. Itu keimanan Tuhan Bapak siapapun mungkin. kan gitu. Itu imanmu, entah ya. Tuhanku, Iman entah Islam kali. Tuhanmu, entah Tuhan Islam, Pak, siapa. yang kayak Itu begitu. kan Itu iman Islam. tidak bisa dibuktikan terus. Mulai Boleh saya tantrum. ngomong? Enggak, emang Boleh dia saya sering ngomong, tantrum Prof? gini. Pertama so asik, lama-lama gitu dia udah pernah kayak gini emang nanti nggak mau lagi. Prof, kan sampean ini kan semuanya orang-orang pinter ya kan. Jadi Orang pinter itu kami, Pak. Kau udah beriman sama kami. Orang pinter itu Muhammad, Pak. Buktinya ya, miliaran orang dibodoh-bodohin sama dia. Ini Wah, kepintaran dia loh. Sampai bisa kalian dibuatnya percaya, saya dapat wahyu dari gua. Ngeri loh itu orang. Bener-bener orang pintar. Karena orang pintar tuh nggak pernah sekolah. Hanya orang bodoh yang sekolah. Saya mau berpendapat sih, apabila memang Yesus kami yang kami sembah itu tidak pernah menghidupkan manusia, tentu Al-Imran ayat 49 itu dirobek aja dari Al-Quran. Karena di situ diceritakan ada orang yang menghidupkan manusia dan dia namanya Isa. Betul nggak? Tentu kisahnya itu pasti yang terakhir niru yang duluan kan. Gak mungkin yang duluan niru yang terakhir kan. konteksnya bukan begitu, Prof. Aku nggak mempersalahkan Kristen salah, Islam salah. Dan saya sudah ngomong tadi bahwa saya bukan ahli agama. Memang biasa Pak di sini pasti andalannya orang awam, bukan ahli agama. Aku belum belajar sampai ke situ. Itu memang rompi anti peluru emang ada 3 jenis Pak. Bukan. Aku bukan ahli agama karena aku tidak mendalami agama secara serius, tidak belajar di sekolah-sekolah agama. Aku engineer gitu loh. Jadi nggak ada waktu untuk mempelajari agama Kami secara juga serius. bukan sekolah agama, ini nggak ada yang Nabi sekolah. Muhammad juga nggak pernah sekolah Pak. Nggak pernah sekolah. Apalagi sekolah agama. Sama aja. Ya artinya kan konteksnya kembali ya bahwa menurut aku agama itu keyakinan. Jadi tidak bisa dibuktikan Itu secara hanya di Islam yang nggak bisa dibuktikan. sama aja lah gitu. Saya pegang buku. Ini buku Beda, sejarah. Yang nulis bukan orang Kristen. Yang Yang nulis itu orang sama-samain lah, Yahudi. Pak. Ini buku abad 1 Pak. Di dalam buku ini anehnya ya, kenapa di sini ditulis bahwa ada orang yang hidup setelah dia mati hari ketiga. Nih ya, saya tunjukin. Nih tulisannya. Yosefus ya? Itu kan dalil-dalil agama itu. Bukan, Coba Ini bukan buku agama Pak, ini buku sejarah Pak. Sejarah. Ini orangnya hidup abad 1, Flavius Josephus, orang Yahudi. Jadi kalau Bapak berbicara bahwa nggak ada buktinya, itu hanya keimanan Bapak. Kalau keimanan Bapak, ya itu wajar sih. Karena segala macam yang diwahyukan sama Nabi Muhammad itu kan semuanya mimpi, betul kan? nih, Wahyunya mimpi, katakanlah dirimu Isra kepada Mi'rajnya Yesus. mimpi, perintah azan mimpi. Jadi Bapak sedang membicarakan agama Bapak. Kalau kami membicarakan apa? Bukti. Profesor, ya kan ada rekamannya. Dari tadi saya tidak membicarakan agama saya. Ini semua mendengar disaksikan berapa ribu orang nih. Saya tidak ngomongin agama saya. Terus kau mau ngomongin apa di sini? Ngomongin agama orang terus. Maunya ngomongin agama gua terus agama lu kagak gitu. Lucunya dia tuh udah yang nggak bisa ngebuktiin agamanya malah nyari-nyari bukti di agama kita ya terlalu banyak.